Selamat malam jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini sebelum kita tidur, mari kita membaca renungan malam. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada malam hari ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, akan membaca firman-Mu. Dialah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan membaca renungan yang diambil dari Lukas 7 ayat 18 sampai 30 di bawah perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan malam pada malam hari ini diambil dengan tema "Jangan Meragukan Yesus". Setelah mendengar kabar tentang kisah pelayanan Yesus yang ajaib, Yohanes Pembaptis menyuruh 2 orang untuk pergi bertanya kepada Yesus, apakah dia juru selamat itu. Dan saat kedua orang menanya Yesus sesuai perintah, Yesus berkata, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat 22. Dari sini sangat jelas bahwa Yesus memang adalah Mesias dan Juru Selamat. Sehingga Yohanes tidak perlu ragu lagi. Setelah kedua orang itu pergi, Yesus berkata kepada orang banyak tentang Yohanes Pembaptis. Ia bertanya untuk apa mereka ke padang gurun. Benar bahwa mereka pergi untuk melihat nabi. Namun, bukan sembarang nabi Yohanes Pembaptis. Dia adalah utusan Allah.
Dialah yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Semua orang mendengar dan mengakui kebenaran Allah. Namun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak Yesus. Mereka tidak mau memberi diri untuk dibaptis. Mereka suka mencari-cari kesalahan orang lain. Apapun yang diperbuat oleh Yesus dan Yohanes selalu dipandang salah oleh mereka. Dari sini kita belajar beberapa hal. Bahwa yang pertama, masih ada mukjizat Tuhan sampai sekarang. Sebab Yesus yang dahulu menyembuhkan segala penyakit dan melakukan berbagai mukjizat tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Ia tetaplah Yesus yang sama, yang masih melakukan mukjizat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, teruslah berserah, berharap dan percaya. Yang kedua, jangan ragu kepada Yesus. Terkadang dalam masa-masa sulit, kita tekun berdoa dalam Tuhan, namun seakan-akan kita merasa doa kita tidak didengar dan dijawab Tuhan. Itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita atau Tuhan tidak mempunyai kuasa untuk menolong kita lagi. Ingat Matius 28 ayat 18b berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi, jangan ragukan kuasa Tuhan serta kasih-Nya kepada kita. Meski kita sedang mengalami pergumulan yang berat, tetaplah bertahan dalam iman dan tetaplah setia mengikut Yesus. Sebab kesudahannya kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Yang ketiga, jangan keraskan hati kita dan jangan suka mencari kesalahan orang lain, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bukalah diri untuk menyambut Tuhan, khususnya dalam minggu-minggu Advent ini, kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dalam hati kita. Terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Serahkan hati Anda kepada Yesus, niscaya Dia akan mengusir segala keraguan itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah memberikan Kristus sebagai Juru Selamat kami. Biarlah dalam minggu-minggu Advent ini, kami dapat mempersiapkan seperti Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Kristus juga. Ampuni ya Bapa semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Sebentar kami akan beristirahat dan tidur, biarlah kami dapat tidur dan besok kami bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada-Mu saja. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.